Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ramanda, NPM 25114135. Program studi S1 Pendidikan Olahraga, kelas PO 25C. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Muna Kahat, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk di materi Muna Kahat ini yaitu kita akan membahas tentang pernikahan. Pernikahan memiliki arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, perceraian, rujuk, perkawinan menurut di sini kita memasuki arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarak melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisamat nah wasulat sa waruba fa in mungkin kitum ala tadilu pawahidatan." Quran surat An-Nisa ayat 3. Baiklah, di sini kita masuk hukum nikah. Hukum asal menikah mubah boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, sunnah. Dianjurkan orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, wajib. Diharuskan orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Ketiga, makruh. Dibenci, lebih baik ditinggalkan orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Keempat, haram. Dilarang bermaksud menyakiti wanita yang ia akan nikahi. Baik, di sini kita memasuki tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat 18:6. Baik, di sini adapun ijab qabul nikah. Ijab adalah yang berarti ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikah. Sedangkan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahan. Ijab qabul nikah memiliki syarat, yaitu ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan khiyar syarat. Yang ketiga, ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai langsung saat itu. Di sini kita memasuki kewajiban suami. Yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Ketiga, memberi nafkah lahir, batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Keempat, memberikan bimbingan, didikan dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Yang kelima, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Di sini pun ada kewajiban istri. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Kedua, mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Keempat, jika istri akan puasa sunnah harus ada izin dari suami. Kelima, menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami. Keenam, menjaga rahasia suami dan harta suami. Ketujuh, mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Baik, di sini kita memasuki hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Yang pertama, menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah dan menambah khusyuk dalam ibadah. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.
Ketiga, memperluas tali silaturahmi. Keempat, saling menyempurnakan. Kelima, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Adapun hikmah menikah bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih sayang, dan sayang. Ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Adapun hikmah menikah bagi masyarakat. Yang pertama, menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Kedua, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Ketiga, siar Islam akan semakin berkembang. Baik, di sini ada hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan, yaitu talak, fasak, hulu, lian, ilah, jihar, had, hanah. Talak adalah perceraian, ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Adapun macam-macam talak. Talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak rujiah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Kedua, talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Baiklah, di sini ada lafaz atau ucapan talak. Talak sarid, yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai" atau "Kamu saya talak". Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Kedua, talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi kamu dari sini" atau "Pulang ke rumah orang tuamu". Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak, tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Baik, di sini ada ilah, lian, jihar, wulu, fasah. Yang pertama, ilah. Sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, maka ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. Yang pertama, membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. Kedua, menceraikan istri. Kedua, lian. Suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi, kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atas laknat Allah, sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum had menuduh. Kedua, istri wajib dihukum had zina. Ketiga, suami istri bercerai selamanya. Keempat, jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga, jihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat jihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, memerdekakan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Baik, yang keempat, hulu. Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Hulu, cerai gugal. Akibat hulu antara lain, yang pertama, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Kedua, suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Baik, yang kelima ada fasal. Rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu.
perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadi fasakh antara lain: yang pertama, suami istri ternyata masih muhrim. Kedua, suami gila. Ketiga, suami tidak mampu memberikan nafkah. Keempat, suami pergi atau hilang. Adapun hadanah, merawat mendidik anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian, suami istri sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Di sini pun ada idah. Idah adalah masa menunggu bagi seseorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah: yang pertama, memberikan kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil tidak. Sebab kalau hamil, masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah widahnya, darah sehabis melahirkan. Baik, di sini ada macam-macam masa idah. Yang pertama, bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah widahnya. Yang kedua, bagi istri yang ditinggal mati suaminya, jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya tidak 3 kali suci. Yang keempat, bagi istri yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Yang kelima, bagi istri yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah. Baik, di sini ada hak istri pada masa idah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang talak raji'ah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Kedua, bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapatkan tinggal. Yang ketiga, bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapatkan nafkah karena sudah mendapatkan warisan almarhum suaminya. Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Kedua, sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Ketiga, makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Keempat, haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Baik, di sini ada rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah pernah dicampuri. Kedua, yang dapat rujuk istri yang ditalak raji'ah. Ketiga, masa idahnya belum habis. Keempat, istri yang terujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujuk hanya satu, maka rujukannya tidak sah. Yang kelima, lapal. Rujuk harus dengan lapal yang jelas atau sindiran. Keenam, tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.